Shalom, damai di hati. Kembali lagi bersama dengan kami dalam channel Faith and Love. Dan di saat ini kita akan merenungkan bagian bacaan MTPJ Gemim tanggal 29 Januari sampai 4 Februari 2023 dengan bacaan yang terdapat di dalam Amsal 10 ayat 1 sampai 14. Sebelum itu, marilah kita meminta tuntunan daripada Roh Kudus dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat-Mu bagi kehidupan kami. Kami masih boleh lagi merasakan berkat kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan hingga saat ini. Bapa di dalam sorga, di saat ini kami akan merenungkan bagian bacaan yang terdapat di dalam Amsal 10 ayat 1 sampai 14. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dari firman-Mu di saat ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terdapat dalam Amsal 10 ayat 1 sampai 14. Dengan perikop kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Sampai di sana bacaan kita dalam Alkitab. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita di saat ini yaitu jadilah bijak. Dalam kehidupan orang Kristen dan dalam kehidupan bergereja, tentu kita mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik dalam keluarga seperti mendidik anak-anak, mencari nafkah, dan masih banyak lagi. Dan juga kita pun memiliki tugas dalam kehidupan pelayanan. Karena tugas gereja yakni bersaksi, bersekutu, dan melayani. Di tengah dunia yang berkembang dan bertumbuh begitu cepat, yang secara terus-menerus ada inovasi baru dan pertumbuhan, dengan demikian juga perkembangan ini menambah kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, tema mingguan dalam bacaan Amsal 10 ayat 1-14 ialah jadilah bijak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Nama kitab Amsal dalam bahasa Ibrani disebut dengan Misle Salomo, yang berarti Amsal Salomo. Karena sebagian besar dari kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Salomo memohon hikmat kepada Tuhan, maka diberikan kepadanya hikmat. Dan dengan hikmat tersebut, ditulislah Amsal-Amsal yang terdapat dalam kitab Amsal ini. Kitab Amsal terdiri dari beraneka ragam gaya penulisannya, namun tujuannya sama, yaitu berisi pengajaran, petunjuk untuk hidup bijaksana dan menikmati keberhasilan. Pengajaran dan petunjuk yang diberikan didasarkan pada hikmat atau mengandung hikmat untuk membimbing umat tentang perkataan dan perilaku yang berkenan kepada Tuhan dari waktu ke waktu. Secara khusus, bagian bacaan kita dalam Amsal 10 ayat 1-14 berisikan tentang berkat dari jalan hidup kebenaran atau berhikmat dan kebodohan dari jalan hidup kejahatan. Berhikmat diambil dari kata dasar hikmat, di mana dalam KBBI, hikmat adalah kebijakan atau kearifan. Hikmat itu datang dari Tuhan, sehingga orang yang berhikmat berarti apa yang dilakukan orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kebodohan berarti tidak memiliki hikmat karena tidak takut akan Tuhan. Orang yang berhikmat berarti orang yang bijaksana. Didikan dan pengajaran akan membentuk seseorang menjadi bijaksana. Dan itu pun harus dimulai dari masih kanak-kanak. Anak-anak yang mendapatkan perhatian dalam didikan tentang kebijaksanaan dapat menjadi orang yang bijaksana, yang tentu mendatangkan sukacita. Tetapi sebaliknya, anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dan didikan di rumah akan menjadi orang yang bebal, yang mendatangkan duka cita. Maka, mulai dari masih anak-anak, harus diberikan pengajaran, didikan, sehingga dapat menjadi orang yang bijaksana. Didikan pada anak sangatlah penting, apalagi anak mencontoh perilaku dari orang tua, sehingga orang tua pun harus lebih dahulu memberikan contoh yang bijaksana kepada anaknya. Karena berdasarkan dengan survei, 90% yang dilihat anak dalam keseharian dari orang tua. Dan itulah yang akan mereka pergunakan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, orang tua juga harus bersikap arif dan bijaksana dan mencontohkan yang baik bagi anak-anak. Karena itu jugalah salah satu bentuk dalam pengajaran kepada anak-anak. Sejak masih kecil, anak-anak harus diajarkan tentang takut akan Tuhan. Mengutip dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah dasar dari segala pengetahuan. Jika hidup takut akan Tuhan, maka akan selalu berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Orang fasik tidak akan bekerja dengan benar untuk mendapatkan hasil. Malah hanya menghalalkan segala cara agar mendapatkan hasil. Dan harta yang didapat tersebut adalah sia-sia dan tidak berguna. Harta itu tidak ada untungnya bagi jiwa. Harta tersebut tidak bisa membeli penghiburan dan kebahagiaan sejati. Karena kekayaan itu tidak ada gunanya bagi seseorang ketika sudah mati. Berbeda dengan orang yang bijaksana yang akan bekerja dengan benar untuk mendapatkan hasil. Dan harta yang diperoleh itu akan diberkati oleh Tuhan karena didapatkannya dengan jujur. Dan dengan kebenaran tersebut akan menyelamatkan orang itu dari maut. Mulut juga menjadi hal yang penting. Karena dari mulut, seseorang dapat mengeluarkan perkataan-perkataan. Ada perkataan yang mendatangkan berkat,
Ada pula perkataan yang mendatangkan kutuk. Mulut jika difungsikan dengan benar akan menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Sebaliknya, jika mulut disalahgunakan, maka yang keluar dari mulut adalah perkataan makian, ujaran kebencian, fitnah, mengutuk, dan berbagai hal buruk lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan ini kita memahami bahwa kebijaksanaan seseorang adalah suatu hal yang begitu penting dalam kehidupan, apalagi dalam kehidupan orang Kristen sebagai orang percaya, di mana juga dalam kitab Amsal mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang berhikmat. Dengan menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana, maka segala sesuatu yang baik pun akan hinggap di tengah-tengah kita. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang tidak menggunakan kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam mendidik, dalam kehidupan berkeluarga, kita harus mengutamakan Tuhan. Dan kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan dan mendidik bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.